sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua untuk menyadari benar bahwa orang yang suka bilang begini, ya berdoa-berdoa saja mana bisa dapat berkat. Sekarang saya memberikan jawabannya lewat firman Tuhan yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Berkati kami Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu, dan jamah juga hati dan pikiran kami supaya kami terbuka akan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Ulangan Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 28 ayat 8. Ulangan 28 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Saudara sekalian, ini jawabannya. Ya, kita memang harus berdoa. Masih ingat soal istilahnya? Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak dapat berkat. Ini kebenaran yang harus kita ingat juga. Jangan pernah lupa akan prinsip-prinsip seperti ini. Tetapi ingat istilah ora et labora, berdoa dan bekerja, itulah yang disingkapkan oleh firman Tuhan tadi. Sudah perhatikan baik-baik, saya baca lagi.
Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Saudara sekalian, hanya orang beriman yang baru buka sawah atau ladang baru, dia sudah bikin lumbung. Ini orang beriman. Maksudnya, dia sudah menyiapkan tempat walaupun dia belum menanam. Ini namanya iman. Iman artinya kita percaya kita sudah terima uang walaupun belum ada dalam genggaman kita atau dalam ATM kita atau dalam rekening kita. Itu namanya iman. Orang ini katanya tadi sudah mendirikan lumbung. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dalam segala usahamu, dalam segala bisnismu. Saya baca lagi supaya saudara lebih mengerti ayat 12. Nanti pada kesempatan lain saya akan sampaikan. Ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk berikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Jadi Tuhan mencurahkan embun dan langit, hujan dan langit. Kenapa? Waktu itu usaha orang umumnya pertanian dan peternakan. Bagaimana bisa itu rumput tumbuh, padi atau gandum tumbuh kalau tidak ada hujan? Konteks ini di Timur Tengah, saudara sekalian. Jadi saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian bahwa tidak ada istilahnya Tuhan mengajar kita untuk berdoa saja. Tidak ada. Sedangkan dalam perjanjian baru saja misalnya, mintalah maka akan diberikan padamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan bukaan bagimu. Sudah lihat? Minta itu berdoa, bisa ngomong. Tuhan terima kasih untuk hari ini, berkati kami dengan berkat yang dari surga, berkat berkelimpahan. Tapi katanya sesudah itu disuruh mencari. Bahasa kami Indonesia Timur, saudara sekalian, mencari sama dengan bekerja. Bekerja. Jadi cari itu pakai mata, pakai tangan, pakai kaki. Kaki pergi mencari berkat Tuhan. Jadi itulah saudara-saudara sekalian yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh hari ini, bahwa Tuhan mau memberkati usahamu atau bisnismu. Karena itu berdoalah supaya bisnis kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ikut bekerja, sungguh-sungguh bekerja. Sudah lihat misalnya contoh dalam perjanjian lama. Itu Ruth, ya, menantunya Naomi itu. Dia bilang kepada mertuanya, "Ibu, saya mau pergi sebentar mencari jelai." Karena ada hukum di Israel di mana kita tidak boleh mengambil semua itu hasil gandumnya. Kita harus menyisakannya untuk orang yang miskin, orang yang tidak punya ladang. Nah, pergilah dia kemudian mencari jelai. Dia mencari untuk kehidupan dia dengan mertuanya, sesuatu pekerjaan yang normal dan wajar. Tapi karena dia orang beriman, ibu Naomi juga orang beriman, maka kemudian dia, bukan kebetulan, jangan bilang kebetulan, dia mendapatkan tempat persis di ladangnya Boas, ya, yang kemudian menjadi suaminya. Siapa yang bilang kemudian Boas itu kemudian kok masih jadi bujangan tua begitu ya? Belum menikah dia. Tuhan sudah atur semua dengan baik. Lewat pekerjaan, dia mencari pekerjaan. Tuhan memberkati dia sampai kepada dia kemudian menjadi nenek moyang dari Raja Daud.
dari garis keturunan dia kemudian lahirlah juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari kita sekarang berdoa serius, minta petunjuk Tuhan, tapi juga bekerja, berusaha, berbisnis yang berkenan kepada Tuhan berdasarkan petunjuk daripada Tuhan. Maka hidup saudara sekalian akan berhasil dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kami baca, baru kami dengarkan. Kami percaya bahwa Tuhan, kalau kami berdoa sungguh-sungguh dan bekerja dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.